Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 10 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Satu pasal kita akan renungkan hari ini. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan yang totalitas. Sekali lagi, kesetiaan yang totalitas. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan 6 malapetaka yang merupakan pembalasan atas setiap perbuatan manusia ataupun sekaligus peringatan terhadap umat manusia atas setiap perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi malaikat dalam sosok raksasa yang mempresentasikan pemberlakuan kekudusan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan perjanjian serta pimpinan Allah atas umatnya. Dan ini merupakan adalah sifat dan sikap Allah tersebut berlaku universal dan tersimpul dalam firman-Nya, yakni
Injil atau gulungan kitab yang terbuka, di mana ada sebuah seruan pemberlakuan karakter Allah di seluruh muka bumi, yaitu mengundang gema mengenai masa depan yang akan dicapai melalui pemberlakuan karakter Allah secara universal. Namun ketika Yohanes sang pelihat bermaksud menuliskan hal tersebut, ia dilarang oleh Tuhan. Dengan demikian, gambaran tentang masa depan belum saatnya dikemukakan. Meskipun begitu, suatu kepastian dikemukakan bahwa masa toleransi ilahi atas respon umat manusia yang terus-menerus menolak Allah dan Kristus serta memusuhinya tidak akan berlaku selama-lamanya. Saat murka dan penghukuman terakhir akan tiba dan tidak akan pernah ditunda, meskipun untuk itu pemberontakan manusia harus terlebih dahulu mencapai puncaknya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, menjelang kedatangan saat yang paling menentukan, si pelihat yaitu Yohanes menerima titah untuk menyampaikan firman Allah kepada banyak bangsa, kaum bahasa, dan para raja. Perlambangannya adalah memakan gulung kitab tersebut, yang dimana terasa manis di mulut namun pahit di perut, yang memiliki maksud yaitu keindahan firman Allah, yakni Injil itu, sebanding pula dengan konsekuensi yang dituntut bagi para pemberita dan orang-orang yang setia kepadanya. Sehingga tema kita hari ini berbicara tentang kesetiaan yang totalitas. Ada banyak orang berbicara saya setia, saya setia, saya setia. Namun kesetiaannya hanya sebatas di mulut saja, bukan totalitas yang dilakukan sesuai dengan perkataan, namun hanya sampai di mulut, namun tidak sampai kepada tindakan. Sehingga hari ini firman Tuhan, bagaimana si pelihat yaitu Yohanes boleh melihat dan Allah berfirman kepadanya untuk memakan gulungan kitab itu, yang dimana di awal akan terasa manis, namun akhirnya akan terasa pahit. Dan itulah tugas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang manis, dan ketika kita mau setia melakukan itu dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal kepada kita. Namun ketika kita tidak setia, demikian juga Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal kepada kita. Sehingga marilah kita hidup setia di hadapan Tuhan Allah, memiliki kesetiaan yang totalitas, bukan hanya kesetiaan yang hanya manis di mulut, namun tindakannya tidak ada. Sehingga Bapak Ibu sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan melalui kitab Wahyu, di mana sang pelihat Yohanes menegaskan kepada kita supaya kita sebagai orang percaya boleh senantiasa hidup setia kepada Allah, karena di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin bobrok, yang tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, kita melihat ada banyak pertikaian, ada banyak pembunuhan, bahkan ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan terjadi. Ini menjadi pembelajaran besar bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita boleh hidup setia di hadapan Tuhan, karena kesetiaan yang kita miliki akan mengajarkan kita boleh melakukan kehendak Allah. Sekalipun ada tantangan dunia, ada tawaran dunia yang menggoda kita, namun kesetiaan itu akan menuntut totalitas daripada hidup kita, sehingga kita tetap melakukan kehendak Allah.
Oleh karena itu firman Tuhan hari ini dengan tegas berkata, siapa yang mau hidup setia di hadapan Tuhan, akan ada mana balasan yang begitu indah akan kita nikmati. Namun ketika kita tidak mau setia, bagaimana si pelihat yaitu Yohanes menyaksikan, maka kepahitan itu yang akan melingkupi kehidupan kita. Jika kita rindu menikmati hal yang manis daripada Tuhan Allah, mari tunjukkan totalitas dari kesetiaan kita, maka kita akan menikmati apa yang boleh kita rindukan di dalam Allah. Namun ketika kita boleh menyimpang daripada jalan Allah, si pelihat dengan tegas berkata tadi bahwa kita akan merasakan kepahitan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunjukkan kesetiaan kita yang totalitas. Mari sehingga kita boleh menikmati konsekuensinya, menikmati hadirat Allah yang begitu besar memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup setia dengan penuh totalitas, bukan hanya sampai di mulut saja, namun kami boleh melakukan itu. Dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan terus menguatkan hati kami, dan kami boleh menikmati anugerah Allah dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami akhiri renungan pada hari ini. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.